Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel kebanggaan kita, ITD Production. Kali ini saya akan memberi tutorial, yaitu cara melakukan survei tentang hasil pelatihan diklat GTK tahun 2020 dan kesiapan pembelajaran tatap muka edisi 3 Mei 2020 ya, 3 sampai 12 Mei 2021. Nah, di sini saya akan memberi tutorial untuk survei untuk guru dan untuk orang tua siswa ya. Jadi Bapak Ibu guru semoga sehat lalu. Di sini untuk login masuk ke SIM PKB-nya, kemudian di sini link untuk orang tua yang kita bagikan ke orang tua atau kita bagikan ke siswa, nanti biar orang tua yang mengisinya, didampingi oleh orang tuanya. Oke, mari biasakan klik tombol like dan subscribe-nya karena semua itu gratis dan tidak merugikan. Terima kasih. Oke, langsung saja ya. Kita copy dulu link untuk masuk ke akunnya. Akun biasanya, saya yakin semua guru punya akun SIM PKB ya, karena di situ pangkalan data kita sebagai guru. Oke, kita masuk di URL, lalu kita enter saja. Boleh menggunakan HP atau menggunakan laptop. Untuk memudahkan, jika menggunakan HP silahkan diklik pojok kanan atas ini ya kalau menggunakan HP, kemudian diubah menjadi versi desktop supaya tampilannya seperti komputer seperti ini. Nah, setelah kita masuk di halaman SIM PKB ya, sini saya ulangi kalau saya login dari awal ya. Kalau saya login dari awal, dia masuknya bisa lewat portal pokoknya di sini. Di sini kita bisa klik masuk di sini, atau nanti Bapak Ibu langsung masuk ke halaman ini ya untuk linknya itu. Nah, di sini masukkan akun kita, kemudian passwordnya, lalu kita klik masuk. Nah, di tampilan awal akan muncul pengumuman seperti ini. Bapak Ibu tidak semuanya mungkin belum muncul ya, karena waktu kita dari periode 3 sampai 12 Mei 2021. Bisa jadi di halaman akun Bapak Ibu belum muncul survei seperti ini. Mungkin nanti di periode selanjutnya, atau tidak ada periode lagi setelah tanggal 3 sampai 12 Mei. Jadi Bapak Ibu harus segera mengisi ini karena ini penting sekali ya. Oke, langsung saja kita lihat di sini tampilan utamanya, yaitu di Sekretariat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan melakukan survei tentang hasil pelatihan diklat GTK. Diklat GTK itu diklat yang pernah kita ikuti selama kita di tahun 2021, baik itu diklat pembelajaran daring COVID-19, kemudian diklat-diklat yang pernah kita ikuti selama di 2021, baik itu untuk guru honorer ataupun guru PNS ya, semuanya harus masuk mengisi survei ini. Nah, di sini kesiapan pembelajaran tatap muka ya. Kemudian di perkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Ibu untuk dapat berpartisipasi dalam mengisi survei berikutnya. Di sini halamannya survei kesiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Nah, nanti ada link lagi. Kemudian di bawahnya ini dapat informasi kepada orang tua siswa untuk mengisikan survei kesiapan pembelajaran tatap muka. Jika kita kesulitan menghubungi orang tua, kita bisa lewat siswa, kemudian nanti siswanya yang membuka, didampingi oleh orang tua ya. Oke, di sini langsung saja kita sebagai guru kita klik aja di sini ya. Nah, untuk membagikan ke siswa kita copy dulu link ini, kemudian kita taruh simpan dulu, baru nanti kita bagikan ke siswa ya. Oke, langsung kita klik lengkapi. Di sini data responden kita adalah data responden, nama lengkap ini udah benar, nama sekolah oke udah benar, jenis kelamin laki-laki, status negeri sekolahnya, pendidikan terakhir S1 Kabupaten Lampung Utara. Kita klik lanjut ya sini ya.
Selanjutnya di sini survei kesiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM terbatas ya. Ini halaman 1 sampai 5 ya. Dalam satu halaman ini ada 3 survei. Instrumen ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang kesiapan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di masa Covid ini ya, terbatas itu, agar diperoleh gambaran yang tepat kepada kepala sekolah dimohon untuk mengisi instrumen sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ya. Yang pertama ini pendahuluan. Tahun ajaran 2020-2021 sekolah melakukan model pembelajaran pilihan boleh lebih dari satu. Nah, selama tahun ajaran 2020-2021 yang pertama pembelajaran tatap muka atau PTM setiap hari, pembelajaran dari rumah setiap hari, PTM terbatas di sekolah dengan menggunakan hari belajar, PTM terbatas di sekolah dengan mengurangi jumlah murid per kelas, komunikasi dengan PTM terbatas dan PDR pembelajaran blended ya. Di sini alasan memilih model pembelajaran. Nah, ini harus diisi secara pribadi guru-guru ya, jangan diisikan ke orang lain ya. Di sini pembelajaran tatap muka PTM setiap hari. Nah, ini sesuai dengan sekolah kita. Kemudian dari rumah belajar setiap hari. Ini kita pilih ini, kemudian bisa kita pilih PTM terbatas di sekolah dengan mengurangi hari belajar. Ini boleh kita isi. PTM terbatas di sekolah dengan mengurangi jumlah murid per kelas. Nah, ini kita pilih. Di sini kombinasi dengan PTM terbatas dan PDR pembelajaran blended. Ini bisa juga kita isi di sini ya. Alasannya pemilihan model pembelajaran tersebut karena saat ini di wilayah kami masih dalam kondisi wabah COVID-19 ya, sesuai dengan peraturan Dinas Pendidikan Kabupaten dan provinsi ya. Di sini ya kita isikan seperti ini. Ini alasannya ya. Kemudian yang kedua, belajar dari rumah dilakukan dengan cara pilihan boleh lebih dari satu. Belajar dari rumah dilakukan dengan cara kita sesuaikan dengan kondisi kita saat ini, daerah kita zona apa gitu ya. Belajar dari rumah dilakukan dengan cara di sini tidak ada. Kemudian memberikan modul belajar mandiri dan lembar kerja. Nah, ini boleh kita checklist. Dilakukan dengan Zoom, Google Meet. Ini juga pemberian bahan ajar cetak. Kita cetak apa? Cetak cuman kita dalam bentuk file ya. Penyampaian alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan ini tidak. Belajar kelompok tidak. Kunjungan ke rumah ini tidak. Menonton materi belajar di televisi oke. Mendengarkan materi belajar radio di sekolahan kami tidak. Belajar bahan ajar cetak ini kita isi ini ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang guru itu alami masing-masing saat ini. Kemudian yang ketiga, saya sudah mendapatkan vaksin. Jadi di sini tidak bisa vaksin karena tidak memenuhi syarat kesehatan ya, boleh misalnya lagi hamil atau lagi sakit. Sekarang dalam vaksin tahap berapa gitu ya. Di sini di daerah kami belum, jadi kita isikan belum. Selanjutnya kita klik lanjut untuk halaman berikutnya. Nah, di sini berdasarkan pengamatan diminta memberikan respon terhadap butir-butir pernyataan dengan cara memilih jawaban pada kolom yang tersedia. Jadi di sini kita jawab sesuai, nanti kita jawab iya atau tidak gitu ya. Pernyataannya,
Seluruh pembelajaran tatap muka PTM terbatas dilaksanakan dengan memenuhi seluruh protokol kesehatan. Ya, sekolah memenuhi daftar periksa sebelum memulai layanan PTM terbatas. Di sini kita pilih, ada pilihan gandanya ya di sini. Sekolah memenuhi daftar periksa seluruh memenuhi layanan PTM terbatas. Jadi kita sudah dicek oleh dinas kesehatan setempat, protokol kesehatannya bagaimana. Yang A, di sini ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan toilet. Di sini toilet apakah ada, kita ya. Kemudian ketersediaan fasilitas kesehatan, akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, area wajib masker. Oke, kita pilih ya. Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Pemetaan warga satuan pendidikan tidak boleh melakukan kegiatan satuan ini tidak ada ya. Kemudian membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan menerapkan ya. Oke, ya. Nah, di sini yang ketiga, sekolah menyiapkan Satgas Covid-19 di satuan pendidikan yang dilibatkan komite sekolah. Ya. Kemudian sekolah melakukan penanganan kasus dan dapat menutup sementara PTM terbatas ketika ditemukan kasus konfirmasi COVID. Di sini tidak di sekolah kami belum ada ya, tapi nanti kalau terjadi mungkin kita baru melakukan, karena sesuai dengan kondisi sekarang ini belum ada kasus ya, alhamdulillah, karena kita prokesnya aman. Sekolah memberikan rencana PTM terbatas pada RT, kelurahan, kecamatan, dan Kabikmas ya. Sekolah memberikan rencana atau membagikan. Kita ke orang tua langsung ya, ke orang tua dan ke kecamatan dan ke dinas atau puskesmas ya kita. Oke, di sini kita pilihkan ya. Kemudian sekolah memberikan edukasi penerapan protokol kesehatan sebagai upaya membangun, ini kita pilih ya. Kemudian sekolah mempersiapkan kurikulum yang digunakan dalam kondisi ini ya, seperti RPP terbatas dan sebagainya. Sekolah mempersiapkan SOP PTM terbatas ya. Kemudian sekolah mengeluarkan surat edaran terkait PTM terhadap siswa dan orang tua, kita klik ya. Kemudian sekolah memberikan sosialisasi kepada orang tua siswa terkait ini ya. Kita pernah melakukan ini ke komitenya ya, lewat komite. Kemudian sekolah meminta orang tua menjadi form daftar kesediaan siswa untuk mengikuti. Ini untuk minta persetujuannya sekolah terbatas ini kita klik iya. Selanjutnya kita klik lanjut. Kita ke halaman ketiga. Bapak Ibu diminta memberikan respon terhadap butir-butir pernyataan dengan cara memilih jawaban pada kolom yang tersedia. Di sini berikan penilaian antara 1 sampai 5 dengan keterangan sebagai berikut. 1 baik dan 5 sangat baik ya. Kita kasih pernyataan dari pernyataan yang ini cukup banyak sekali, ada 29 pernyataan. Saya pikir sekolah dengan PTM terbatas lebih manfaat dibanding belajar dari rumah ya. Ini kita kasih 5 ya, memang kenyataannya seperti itu. Namun kita karena masih dalam COVID, kita terkadang BDR itu terpaksa kita lakukan. Namun PTM itu lebih utama ya. Sekolah dengan PTM tidak memungkinkan dilakukan saat ini ya, memang ya, kita kasih 3 saja ya. Kemudian PTM terbatas sudah mempunyai regulasi yang jelas, kita kasih 4. Kemudian PTM terbatas akan meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah secara keseluruhan. PTM terbatas ya, kita kasih nilai 4. Kemudian ada sejumlah alasan yang kuat untuk segera memberlakukan PTM ya. Alasannya ya, kita siswa semakin tidak terkondisikan, kita kasih 4. Kemudian PTM ini membuat pekerjaan saya lebih mudah ya.
PTM membuat pekerjaan saya lebih mudah, pekerjaan sebagai guru ya, pembelajaran tatap muka ya. Di sini PTM membuat pekerjaan saya lebih mudah ya. Kita kasih 4. Kemudian perlu banyak persiapan agar PTM terbatas dapat dilakukan dengan aman. Ya, di sini kita kasih 5. Mempersiapkan PTM terbatas sangat menyita waktu. Iya, sangat sekali ya. Karena kita harus berhati-hati dengan COVID ini. Sekolah kami memprioritaskan pelaksanaan PTM terbatas. Kita kasih 4. Kemudian sekolah telah menyiapkan sarana sanitasi dan kebersihan. Kita kasih 5. Kemudian Dinas Pendidikan kami telah mendorong kami semua untuk melakukan PTM. Dinas Pendidikan ya berdasarkan peraturan ya, kesepakatan. Kita belum bisa tatap muka. Kemudian pemerintah daerah telah memberikan semua dukungan untuk PTM terbatas. Tidak juga. Kemudian pengawas telah menetapkan pentingnya PTM. Ya, oke, kita kasih 3. Kepala sekolah berkomitmen untuk melakukan PTM terbatas. Kita kasih, karena masih ada keraguan-keraguan, kita kasih 3 saja. Kepala sekolah berkomitmen untuk melakukan PTM terbatas. Kita sudah jawab. Mempersiapkan PTM terbatas hanya membuang waktu karena komite sekolah tidak yakin sekolah dapat melaksanakan PTM terbatas. Tidak juga ya, tidak. Kita kasih nilai mempersiapkan hanya membuang waktu karena tidak juga. Kita kasih 3 saja. Kepala sekolah memberikan penjelasan bahwa sekolah akan melakukan PTM terbatas ya, sama PTM belajar tatap muka. Jadi saat ini kan PTM tidak mungkin, jadi PTM itu lebih bagus ya daripada PTM terbatas ya. Kita terbatas itu karena masa COVID. Kemudian di sini kepala sekolah memberikan penjelasan bahwa sekolah akan melaksanakan PTM. Kita kasih 3 di sini. Kepala sekolah meminta saya membuat materi pembelajaran PTM. Ya, dari dulu ya. Kemudian kepala sekolah membuat pengaturan ruang kelas dan sarana pendukung untuk PTM ya. Ya. Oke. Ini jika kita PTM ya, tapi tidak terbatas. Saya mempersiapkan perubahan metode pembelajaran ketika sekolah menerapkan PTM terbatas. Ya, sangat sekali. Kemudian di sini saya dapat mengajar dengan lebih baik bila PTM diterapkan. Ya, betul sekali. Semua mengharapkan untuk normal kembali ya. Kemudian saya memiliki kompetensi yang dibutuhkan agar mengajarkan siswa dalam PTM terbatas. Kita jujur aja, kita bisa atau tidak ya. Tapi kita isi aja, kita punya kompetensi. Pengalaman membuat saya yakin bahwa siswa akan lebih sukses setelah PTM diterapkan ya. Kasih 4. Kemudian penerapan PTM terbatas membuat saya sulit memfasilitasi semua siswa ya. Ya, ini kita kasih iya ya, membuat saya sulit. Kemudian saya sudah nyaman dengan BDR sehingga khawatir akan kehilangan kenyamanan itu saat PTM diterapkan. Tidak ya, kita kasih 1 ya. Siapa yang nyaman belajar dari rumah ya? Saya perlu bekerja lebih keras agar PTM terbatas belajar dengan baik ya. Kita oke. Kemudian bila PTM terbatas diterapkan, ada beberapa persiapan pembelajaran yang belum dapat saya lakukan dengan baik ya. Ya, benar itu. Saya menjadi lebih baik dengan diterapkannya PTM terbatas. Tidak juga ya. Tidak juga. Kemudian saya sangat ingin segera dapat melakukan PTM terbatas. Tidak, kami inginnya PTM bukan PTM terbatas. Oke, pastikan semua sudah terisi ya. Ini ada 1 yang ketinggalan. Ada sejumlah alasan yang kuat untuk segera
memberlakukan PTM? Ya tentu saja alasannya adalah kita semakin tidak leluasa untuk bertatap muka dengan siswa sehingga tidak bisa langsung memiliki karakternya. Kita klik lanjut. Kita masuk di halaman keempat. Ini seberapa efektif belajar dari rumah yang dilakukan pada tahun ajaran 2020-2021. Seberapa efektif? Ya, efektif itu langsung di sekolah. 10. Efektif itu langsung dari rumah. 9. Efektif itu langsung dari rumah. 8. Ya, efektif itu langsung dari sekolah ya. Efektif itu dari sekolah. Ini 7. Saya pilih 6 saja. Ya karena seberapa efektif belajar dari rumah ya. Kemudian sampai sejauh mana ketercapaian pembelajaran siswa pada tahun ajaran 2021 ini? Sampai sejauh mana ketercapaian pembelajaran siswa? Sesuai dengan target tidak ya. Di sini kita boleh isi 1 bulan tertinggal dari target. Nah, 2 bulan. Di sini sampai 1 bulan tertinggal ya. Di sini bulan tertinggal dari target. 1 tahun ajaran. Ini 1 bulan tertinggal ya. Seperti itu. Upaya apa yang telah dilakukan sekolah untuk meminimalkan ketinggalan pembelajaran siswa pada tahun ajaran 2020? Jawaban bisa lebih dari 1. Membuat banyak alternatif cara belajar dari rumah. Mengkombinasikan pembelajaran daring dan luring. Oke, benar. Melakukan pemetaan dan analisis kompetensi. Oke. Melakukan penilaian awal tingkat benar. Ini harus wajib. Seberapa kemampuan siswa dan orang tua. Penerapan kurikulum khusus. Oke. Memfokuskan pembelajaran pada literasi dan numerasi. Benar. Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran ini tidak, karena tidak bisa bertemu langsung. Melibatkan orang tua. Oke. Mengevaluasi perkembangan pembelajaran siswa secara berkala. Benar. Memberikan pendampingan bimbingan khusus bagi siswa yang jauh tertinggal. Oke. Nah, di sini kita klik lanjut. Kita ke halaman 5, halaman terakhir ya. Di sini Bapak dan Ibu diminta memberikan respon terkait tingkat kemudahan berbagai upaya yang dapat diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Bertugas dalam memperkecil ketinggalan pembelajaran siswa saat sekolah sudah menerapkan PTM terbatas dengan cara memilih jawaban pada kolom yang disediakan ya. Di sini berikan penilaian antara 1 dan 5 dengan ini kita milih. Di sini pernyataannya tidak perlu ada program khusus. Aduh, musim begini ya. Tidak perlu, ini kita jawab ini ya. Menerapkan kurikulum khusus. Ya. Melakukan penggayaan materi. Ya. Akselerasi, mempercepat pembelajaran. Tidak bisa ya mempercepat. Kita kasih 3 saja. 2. Melakukan pembelajaran remedial. Banyak sekali ini karena daring ini ya. Kemudian melakukan intensif program untuk literasi dan numerasi ya. Kita jawab 4. Di sini ada sedikit kelemahan untuk survei. Di sini kita minta 1 sampai 5, tapi di sini isinya 1 sampai 4 ya. Di sini jangan, ini abaikan, ini kekeliruan dari sebuah sistemnya atau programmernya juga ngantuk. Oke, di sini ada 4. Jadi yang ke-7, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Kita kasih 4. 3 ya. Membuat program pemulihan psikolog anak pasca kembali sekolah. Ini ya pasti ya, karena anak itu akan merasa asing. Mengelompokkan siswa sesuai dengan tingkat ketinggalannya ya. Kemudian memberikan pendampingan bimbingan khusus bagi siswa yang jauh tertinggal. Wajib bagi guru. Menambah jadwal pembelajaran. Bagaimana menambah jadwal ini? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin, karena bisa
yang lainnya berkurang. Menambah jadwal pembelajaran, mengevaluasi perkembangan pembelajaran siswa secara berkala, ini wajib. Melibatkan orang tua dalam memantau pembelajaran siswa, ini wajib, semuanya wajib. Oke, setelah itu kita kalau mau mengulangi jawabannya, kita bisa klik kembali. Namun kalau kita sudah yakin sesuai dengan keadaan sekolah kita, dengan sesuai keadaan Bapak Ibu yang dialami ini, bisa langsung klik tombol simpan. Apakah Anda yakin menyimpan survei ini? Isikan survei ini tidak dapat mengubah kembali jika sudah tersimpan ya. Kita klik ya. Oke, ingat sekolahan kita jangan dijatuhkan sendiri, kita harus sesuai dengan keadaan siswa kita supaya kita lebih profesional dalam memberikan penilaian terhadap diri kita sendiri ataupun sekolah kita. Oke, kita klik ya. Nah, di sini kita sudah selesai. Di sini kalau sudah selesai maka tombolnya kita akan muncul di sini selesai. Kita screen dulu ini ya untuk sebagai bukti, biasanya bukti ke sekolahan. Kalau kita guru ini sudah melakukan survei, kita screen dulu. Karena kalau yang sudah bukti sudah selesai itu nanti di sini ada muncul selesai. Kita simpan dulu ini buktinya ya. Ini hasil survei. Nah, nanti kalau dari pihak sekolahan minta, kita baru kita kirim gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk di survei orang tua. Jadi kita akan coba untuk mengklik survei orang tua. Di sini kita klik. Nah, ini untuk sebagai orang tua ya. Ini kebetulan saya juga seorang wali ya, anak saya berada di sekolah yang tempat saya mengajar, jadi langsung saja kita isi. Di sini tatap muka terbatas diperoleh gambaran yang tepat. Orang tua dimohon untuk mengisi instrumen sesuai dengan kondisi ya. Di sini jenis kelamin. Jenis kelamin ini anak kita ya. Jenjang ya. Pendidikan terakhir atau orang tuanya ya. Kita klik di sini, ini adalah kitanya, orang tuanya, yang data orang tuanya. Sini kemudian pilih pendidikan terakhirnya. Oke, kita pilih di sini. Kemudian di sini jenjang SMA. Kemudian di sini ada halaman 1 sampai 3. Kita klik selanjutnya. Nah, ini isian sebagai orang tua ya. Nanti bisa diberikan kepada siswa untuk orang tuanya memilih. Pendahuluan tahun ajaran 2021 sekolah melakukan model pembelajaran pilihan boleh lebih dari 1. Ini orang tua boleh memilih. Belajar di sekolah setiap hari ya, ini kemauan orang tua. Belajar dari rumah setiap hari tidak. Belajar di sekolah dengan jadwal tertentu setiap hari, oke. Belajar di sekolah dengan mengurangi jumlah murid per kelas ya. Dengan mengurangi murid per kelas ya. Oke. Kemudian kombinasi BDR dan belajar di sekolah. Oke. Belajar dari rumah yang dilakukan dengan cara pilihan boleh terlebih dari 1. Memberikan modul belajar mandiri dan lembar kerja ya. Oke. Dilakukan Zoom, Google Meet, oke. Pemberian bahan ajar cetak ya. Kemudian menyampaikan alat peraga dan media belajar dari benda-benda yang di lingkungan sekitar, ini membantu sekali. Belajar kelompok tidak mungkin, kunjungan ke rumah sesekali. Orang tua mau menonton materi dari TV ya, mendengarkan materi belajar dari radio, oke. Nah, ini untuk isian daripada orang tua ya. Jadi kita klik selanjutnya. Nah, ini tentunya orang tua juga butuh pendampingan ya untuk mengisi ini ke siswa ya. Oke. Sekarang kita isi di sini, orang tua diminta memberikan pilihan jawaban terbatas butir-butir penyataan dengan saya mendapatkan surat edaran dari sekolah anak saya terkait
pembelajaran tatap muka di sekolah ya. Kemudian sekolah memanggil orang tua untuk diskusi tentang kemungkinan sekolah bisa menerapkan pembelajaran tatap muka. Pernah kami dipanggil. Saya mendapatkan surat form daftar kesediaan. Oke, ya. Saya merasa pembelajaran tatap muka di sekolah akan meningkatkan hasil belajar benar. Saya merasa pembelajaran tatap muka di sekolah mengurangi beban saya benar. Saya merasa pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah tidak bermanfaat bagi saya. Kita pilih tidak ya, tidak bermanfaat, ada manfaatnya. Saya merasa pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah bisa membuat saya tertular COVID. Saya merasa pembelajaran tatap muka terbatas. Ya benar, bisa jadi. Saya mengajarkan anak saya bagaimana mencegah tertular. Ya. Kemudian saya bersama dengan komite sekolah mendorong sekolah untuk menerapkan protokol. Ya. Saya mendukung sekolah ditutup sementara bila ditemukan. Ya. Kemudian di sini saya mendukung Dinas Pendidikan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran. Ya. Sekolah anak saya belum menerapkan protokol kesehatan. Tidak. Saya merasa pihak sekolah terlalu memaksakan penerapan pembelajaran tatap muka. Terpaksa. Tidak ya, tidak. Kemudian saya mengizinkan anak saya mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, iya. Oke. Lalu di sini kita klik saya bukan robot dulu. Kemudian baru kita klik simpan gitu ya. Ini untuk halaman ketiga. Namun kita kalau mau kembali baru kita klik kembali ya. Oke, kita bisa ulangi pengisiannya dari awal gitu ya. Nah, mungkin itu dulu untuk tutorial di kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan orang tua. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like kemudian subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.